kita manfaatkan tahun ini misalnya dia bagi dividen. Turun ke bawah. Dividen trap dong, ARB. Kita bisa manfaatin tuh pas ARB, kita beli, tahun depan pas sudah mau kumdet, katakanlah dia naik, kan kita bisa pertimbangin buat jual. Atau kita hold lagi beberapa tahun, jadi udah dapat dividennya udah banyak. Nanti satu saat ketika menurut kita dividennya udah cukup banyak, kita udah hold bertahun-tahun gitu ya, dividennya udah oke lah nih ya, aku mau take profit aja gitu kan, kita bisa take profit. Dan kita nggak harus manfaatin kumdet atau ex-date. Kapan aja sahamnya lagi naik, katakan, atau kita merasa udah cukup untungnya, kita bisa take profit. Halo teman-teman investor ajaib semuanya, jumpa lagi di acara kita hari ini, Cuan Talks ya. Hari ini kita akan bahas strategi investasi pastinya di tahun 2025. Karena nanti kita akan bahas juga gimana sih cara dapetin dividen yang kita bisa dapetin yield yang menarik gitu ya. Nanti kita bisa screening tuh gimana sih caranya buat dapetin yield paling tinggi, yang paling sering bagiin dividen secara historis. Nah tentu saja hari ini kita kedatangan guest yang juga spesial, yang pastinya akan berbagi ya teman-teman ya pengalaman investasi buat teman-teman investor ajaib. Hari ini kita kedatangan Kak Todo Daniel. Mungkin teman-teman sering juga nih nonton YouTube-nya ya, Todopedia, yang pastinya di situ suka bahas saham juga, suka bedah saham lah istilahnya. Nah, mungkin kita langsung sapa aja ya teman-teman Kak Todo. Halo Kak Todo, gimana nih Kak kabarnya? Baik, luar biasa. Thank you ya Kak Todo ya udah datang nih ke Cuan Talks kita hari ini gitu kan ya. Nah kira-kira tadi kita udah bahas nih Kak Todo ya, untuk hari ini kita akan ngomongin strategi investasi yang dalam waktu dekat inilah yang harus dilakukan oleh investor. Karena kan seperti yang mungkin teman-teman juga alami gitu ya, waktu kita syuting ini sih IHSG-nya lagi koreksi ya. Nggak tahu nanti kalau misalnya videonya tayang, semoga IHSG-nya udah rebound ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nanti IHSG masih koreksi, nanti mungkin Kak Todo juga akan share juga gimana sih caranya untuk mengurangi atau meminimalisir lah risiko investasi. Nah mungkin kita akan bahas dulu profil Kak Todo ya. Mungkin kita tanya-tanya dulu lah kesibukan Kak Todo tuh sekarang tuh lagi sibuk apa sih Kak? Mungkin bisa di-share nih ke teman-teman investor ajaib. Oke, jadi aku lagi sibuk, lebih fokus untuk konten kreator juga, tapi ada juga aku punya side hustle juga. Aku jualan digital produk, aku juga jualan program membership, tapi memang masih utamanya di konten kreator, dan juga tentunya pasti ada Porto juga, jadi dapat income dividen dari Porto juga gitu. Jadi dapat income rutin, passive income, terus juga dari YouTube, yang paling utama dari YouTube. Nah ini menarik nih Kak Todo ya. Kalau kita lihat kan tadi Kak Todo tuh berarti full time juga nih, maksudnya sering lah mantengin market gitu kan ya, sering sekali mantengin market. Nah kalau untuk Kak Todo sendiri ini sudah berapa lama sih Pak di dunia investasi atau mulai invest lah istilahnya? Oke, jadi aku mulai waktu itu tahun 2020 ya, angkatan COVID. Dan waktu itu memang aku mulai di Ajaib. Jadi waktu itu kan memang lagi rame banget ya waktu itu ya. Betul. Rame banget itu, sampai aku dengar tuh dari temanku, itu antrinya itu sampai berapa minggu itu baru di approve. Jadi sebegitu ngantrinya. Tapi memang waktu itu aku lumayan cepat mulainya. Ajaib itu kalau nggak salah waktu itu mulai rame itu di akhir tahun 2020, aku udah masuk di pertengahan. Jadi sekitaran Juni Juli aku udah masuk, udah register, dan waktu itu memang kebetulan masih cepat. Jadi masih sehari 2 hari udah jadi, langsung aku mulai ya. Aku coba-coba kan, waktu itu memang masih ada uang di saku. Aku coba-coba invest, masih ada loss-nya tapi ada profitnya juga, campur-campur sih. Nah tapi waktu itu awal-awal kan aku pengennya profit cepet gitu kan. Betul. Pertama aku belajarnya ya ini chart ya, candlestick, technical analysis gitu kan. Terus belajar juga support resistance ya kan. Aku ikutin tutorial dari beberapa YouTuber juga. Tapi pelan-pelan aku mikir, karena kan aku waktu itu masih kerja. Jadi pas aku masih kerja, aku nggak punya waktu buat mantengin market dong. Nah di situ aku komit, aku mau invest aja gitu. Nah waktu itu masih di Ajaib, tapi aku lebih komit ke fundamental gitu. Jadi supaya aku bisa fokus kerja, nggak usah banyak waktu buat mantengin market. Kalaupun mantengin ya lebih ke after market aja, atau udah malam aku pantengin kayak gitu sih. Jadi waktu itu backgroundnya kayak begitu.
keterusan sampai sekarang. Jadi Oke. memang fokusnya di fundamental analysis, Oke, jadi lebih suka tadi ya analisisnya secara fundamental gitu ya. fundamental. Company-nya seperti apa, prospeknya gitu ya, kinerja keuangan dan sebagainya. Yes. Nah, kalau misalnya tadi kita udah ngomongin kira-kira profilnya Katodo itu seperti apa gitu kan ya, pendekatan yang digunakan untuk analisis itu seperti apa. Nah, mungkin sekarang kita akan bahas yang lagi booming nih akhir-akhir ini, karena kan ini juga sepertinya berdampak juga, karena apapun yang dilakukan oleh pemerintah gitu ya dari domestik itu kan pasti akan adalah dampaknya buat pasar ekuitas kita, karena kan Banget. ya pasti kan equity market adalah aset yang gampang untuk diperjualbelikan dibandingkan dengan real asset gitu ya. Jadi Betul. FDI itu kan akan Betul. lebih susah gitu kan Betul. ya untuk keluar dan masuknya gitu. Banget, Yang paling gampang iya. tuh adalah si Saham. investasi portofolio ini gitu ya, yang pastinya kalau ada apa-apa investor asing keluar lah dan sebagainya. Nah, kemarin tuh kita ada sempat di minggu ini ada rilis ya pemerintah terkait dengan Danantara. Ya, kita tahu lah Danantara, BPI Danantara yang memang saat ini ya cukup positif negatif lah ya. Saat ini masyarakat juga dan investor juga melihatnya tuh ada sisi negatif dan juga positif. Kalau misalnya untuk dari Kak Todo sendiri, ini Danantara tuh dengan aset 900 miliar US dollar, 14 triliun, itu kira-kira prospeknya seperti apa sih ke depan? Oke, jadi tadi 900 berapa miliar Miliar USD USD ya. ya. Itu actually bukan 14.000 triliun tapi udah sampai hampir 16. Jadi Oke. lebih sedikit, maksudnya sedikit Lebih lebih banyak. gede ya. Nah, kalau dibilang prospek ya, sebenarnya kalau kita bicara soal prospek, yang namanya Danantara ini sebenarnya nih bagus banget. Karena kan artinya dia itu jadi kayak satu holding yang super besar yang nanti dia ini akan ngebawahin semua BUMN dan juga investasi negara. Jadi benar-benar satu kendaraan investasi, satu perusahaan investasi yang gede banget yang nantinya dia ya di bawahnya tuh semua BUMN, semua kegiatan investasi itu akan dihandle sama dia, si Danantara ini gitu kan. Dan memang Danantara ini dia punya 2 holding. Yang pertama itu holding operational, which is ini nanti yang membawahi BUMN ya. Kita starting dari 7 ya, 7 yang besar itu nanti semua dirangkul BUMN itu. Tapi startingnya dari 7 dulu. Nah, itu holding operational. Yang satunya lagi itu holding investment. Nah, di sini holding investment inilah kalau misalnya kita selama ini bingung ya, bedanya Danantara sama INA, Indonesia Investment Authority, itu bedanya apa? Nah, jadi INA ini masuk ke Danantara. Jadi INA ini undernya Danantara untuk holding investasi. Nah, holding investasi ini nantinya dia akan invest di sektor-sektor yang strategis. Jadi sektor-sektor industri yang strategis ke depannya, yang prospeknya oke. Nah, itu nanti dia akan invest di situ. Kayak renewable energy, AI, ya kan? Terus juga hilirisasi. Kita sering dengar ya hilirisasi komoditas gitu ya. Kita juga sering dengar petrokimia, petrochemical, produksi pangan dan lain sebagainya. Nah, dia akan invest di situ gitu ya. Yang mana dengan invest di situ, ya itu kan tadi kita bicara soal komoditi, kita bicara soal AI, kita bicara soal renewable energy. Artinya apa? Dengan dia invest, dikembangin itu industri, ya kan? Itu akan ningkatin produktivitas dari SDA, sumber daya alam, ya kan, komoditas, hasil pangan gitu ya. Itu akan ningkatin produktivitas dari SDA, SDA sama SDM juga dari AI. Ya, dari AI dengan kita pakai AI kita bisa otomasi, ya kan? Orang akan lebih produktif, lebih ada hasil yang bisa didapat, dan dengan kayak gitu itu kan bisa ningkatin nilai jual dong. Ya kan? Artinya apa? Pendapatan negara bisa meningkat. Nah, selain itu juga itu bisa ningkatin apa? Lapangan pekerjaan. Itu nambah lapangan pekerjaan, ya kan? Dengan makin banyak lapangan pekerjaan, makin banyak orang yang bisa dapat job, ya kan? Dengan adanya program hilirisasi, program apa macam-macam gitu kan. Nah, orang itu akan dapat kerjaan nih. Nah, dengan kayak gitu, daya beli pelan-pelan bisa naik. Ya kan? Kalau daya beli bisa naik, orang akan spending lebih banyak. Kalau orang spending lebih banyak, ya kan? Daya beli naik, orang spending lebih banyak, ekonomi bisa berputar dong. Kalau ekonomi berputar, itu akan ngebuat apa? Itu akan ngedorong juga pertumbuhan dari pinjaman bank juga. Gitu. Jadi ekonomi bertumbuhnya kayak gitu. Gitu. Jadi dari aset yang dia punya dan antara ini gitu ya, termasuk juga ngambil dividennya BUMN nanti akan di-invest ke yang tadi holding investasi itu. Jadi kayak gitu. Jadi sebenarnya prospeknya bagus. Kalau kita bicara pure prospek. Nah, tapi kan kita
nggak bisa ini ya, kita nggak bisa pungkiri kalau memang ya jujur ini BUMN ya, undernya pemerintahan, dan ya masyarakat apalagi dengan orang-orangnya yang seperti itu ya, orang nggak gitu yakin ya dengan akuntabilitasnya. Apakah ini bisa dijalankan dengan jujur, dengan disiplin? Apalagi kalau kita lihat track recordnya BUMN, kan nggak begitu mulus, nggak begitu bersih gitu ya, banyak kasus lah gitu kan. Nah itu yang jadi trust isunya masyarakat menurutku. Jadi apakah ini bisa jalan dengan baik? Apakah ini bisa benar-benar dijalankan sesuai dengan mandatnya? Kayak gitu. Karena orang juga ngelihat nih, pernah ada kejadian kan di Malaysia, kayak gitu juga namanya 1MDB. 1MDB ini ternyata dipakai malah jadi kendaraan politik. Kayak gitu. Jadi orang masih agak skeptis ya kalau menurutku. Jadi mungkin lebih ke pertama time will tell ya. Nanti akan kita lihat lagi update-nya seperti apa. Tapi yang kedua juga ya dari orang yang di Danantara itu mesti buktiin. Kayak gitu sih kalau menurutku ya. Harus terbukti banget kayak gitu sih. Baik ya, jangan sampai tadi kayak 1MDB gitu kan ya. 1MDB ya. Nah, jangan sampai tadi kayak 1MDB gitu ya teman-teman ya. Jadi memang kalau kita bisa bilang ya tadi harus akuntabilitas ya, transparansinya gitu kan, harus menjalankan good corporate governance atau GCG yang memang baik gitu ya, supaya tuh masyarakat percaya, dan juga tadi supaya targetnya atau prospeknya tadi ya bisa berjalan dengan mulus ya, tadi investasi di berbagai macam sektor. Nah, kemudian kita akan bahas nih Kak, tadi kan Kak Todo udah mention ya positif dan juga negatifnya gitu, yang mungkin kita belum lihat dalam waktu dekat ini gitu, karena baru dirilis minggu lalu gitu kan ya. Gak mungkin tiba-tiba langsung udah diinvestin gitu kan ya. Karena BUMN ini juga tadi kan belum dibagi dividennya gitu, belum keluar. Nah, kalau misalnya tadi dampak positifnya terjadi, itu kalau di pasar ekuitas akan dampaknya tuh ke sektor apa sih? Dan juga mungkin bisa di-spill kira-kira emiten yang prospeknya tuh cerah dengan adanya Danantara ini seperti apa sih? Sebenarnya kalau kita bicara soal apa yang paling prospek ya, tadi aku sedikit mention banking, itu udah pasti. Karena kalau ekonomi bertumbuh, banking sebagai backbone dari ekonomi itu pasti juga akan kena efeknya. Dia pasti akan ikut tumbuh juga gitu kan, dengan daya beli masyarakat itu naik, orang semakin banyak spending, artinya semakin banyak orang spending, semakin banyak juga orang akan ngambil pinjaman dong, gitu kan. Dengan orang itu semakin banyak ngambil pinjaman bank, ya kan, artinya kan perbankan juga akan, pendapatannya itu akan naik juga gitu kan, pendapatan bunga. Selain itu juga kalau misalnya orang lebih banyak spending, ya katakanlah pakai mobile banking gitu kan, itu kan pasti pendapatan dari fee transaksi naik dong, bisa naik juga kan. Nah itu juga bisa jadi extra income buat banking kan, karena kan banking ada dua tuh pendapatannya, pendapatan bunga dari pinjaman pendanaan, yang kedua itu dari non bunga kayak transaction fee, forex gitu kan. Nah itu ya itu dua-duanya bisa naik kalau menurutku ya. Itu pertama banking udah pasti tuh, terutama yang BUMN ya, BUMN terutama, karena kan pasti ini kan proyek negara, pasti ya nanti kalau misalnya nih contoh Danantara nih mau, misalnya dia mau penyaluran kredit. Jadi kan investasinya dia kan nggak mesti bentuknya invest sebagai kayak equity atau saham kan. Bisa aja dia investasinya dalam bentuk kredit misalnya. Nah, pasti kan kalau misalnya si Danantara ini mau ngucurin kredit atau pinjaman untuk sektor tadi, kan pasti lewat perbankan BUMN dong. BBRI, BMRI, BBNI, sama mungkin nanti perbankan BUMN yang lain juga. Gitu kan. Nah, itu kan pasti nyalurinnya dari si bank BUMN. Nah, itu kan bisa jadi juga sumber pertumbuhan dari pinjaman. Kalau pinjamannya bertumbuh, pendapatan bunga sama labanya juga berpotensi buat tumbuh. Nah, cuman kalau perbankan, memang kita nanti yang mesti lihat lagi, dengan dia bertumbuh pinjamannya, apakah kalaupun pendapatannya tumbuh, apakah jadinya kredit macetnya akan naik juga? Karena kan bisa jadi itu possibility. Ya kan? Kalau misalnya pendapatannya naik dari segi bunga, tapi NPL atau kredit macetnya naik juga, ya labanya mungkin bisa lebih terhambat pertumbuhannya gitu kan. Jadi nanti kita lihat aja kalau itu perbankan pertama. Yang kedua udah pasti komoditas ya. Komoditas tadi ada hilirisasi. Ya kemarin Pak Prabowo dia bilang ada tembaga, nikel sama bauksit ya. Nah itu metals. Nah jujur aku nggak mendengar kata batu bara di sini. Nah aku bingung nih, apakah batu bara ini masuk ke program hilirisasi juga atau enggak.
Nanti kita coba update aja gitu ya. Kita lihat lagi nanti update-nya seperti apa. Tapi kemarin memang beliau nggak sebut tuh batu bara. Aku juga masih coba cari tahu ini batu bara masuk apa enggak nih sebenarnya gitu kan. Itu juga. Jadi komoditasnya tapi lebih ke nikel tadi, bauksit sama tembaga, metals. Lebih ke yang menunjang renewable energy lah istilahnya. Iya. Terus juga tadi selain dari komoditas, kita juga bicara soal dia ada sebut juga produksi pangan ya. Berarti itu juga mungkin akan kena juga ke sektor CPO. Karena CPO kan yang untuk bahan pangan kan kayak minyak apa segala macam, mentega itu kan CPO. Ya kan? Terus selain itu juga ada petrochemical, petrokimia, perminyakan gitu. Nah, itu juga akan jadi sektor yang cukup kena dampak positifnya. Kayak gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Tadi bisa di take note tuh, udah ada bocoran. Tadi Kak Todo udah mention ya bocoran ya untuk sektor-sektor yang menarik tuh dengan adanya likuiditas baru lah ya dari Danantara ini gitu ya teman-teman ya. Nah, Kak Todo tadi kan kita udah bahas nih terkait dengan Danantara, sektor-sektor yang menarik tuh apa gitu kan ya. Dan tadi sempat di-mention juga banking ya. Kalau untuk banking tadi ya kita tahu ya teman-teman mungkin di sini juga penasaran gitu kan ya, banking tuh kenapa sih saat ini akhir-akhir ini gitu kan ya, karena sahamnya tuh banyak yang koreksi gitu kan ya, padahal udah mau deket-deket dividen. Nah sekarang kita akan ngomongin dividen nih, karena kan sekarang udah mau musim dividen lah ya, mau musim RUPS. Nah kira-kira apa sih yang perlu dipertimbangkan investor di menjelang RUPS ini gitu ya untuk dapetin dividen. Tadi kan kita udah bahas sektoral, sekarang kita bahas lebih ke dividen nih yang dalam waktu dekat ini akan hadir gitu kan ya, di momentumnya tuh lagi hadir di pasar ekuitas kita. Kalau soal dividen ya sebenarnya memang aku juga tipe yang suka dengan dividen gitu ya. Karena kan kayak kita taruh duit, kita invest di saham, and then kita dapat cash flow, dapat passive income dari dividen gitu kan. Maksudnya enak gitu loh megang saham ada dapat dividen tuh, kayak aku diem aja, tidur aja gitu dapat duit ya kan. Cuman tetap kalau misalnya kita bicara soal dividen, tentu kita juga mesti ngelihat dari segi perusahaannya. Jadi kayak misalnya kalau perbankan mungkin menurutku akan lebih konsisten ya untuk bagi dividen, terutama untuk yang besar. 4 yang besar itu pasti akan konsisten bagi dividen. Karena memang mereka secara permodalan juga kuat gitu loh. Modal mereka itu udah gede, maksudnya tebel banget di dalam bisnisnya itu untuk mereka itu nge-cover kredit yang beresiko. Jadi ya bisa dibilang perbankan ini yang 4 besar ini, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, itu mereka punya tingkat permodalan yang bukan cuman kuat tapi kebanyakan atau terlalu kuat gitu loh menurutku. Ya teman-teman mungkin dengar istilah capital adequacy ratio ya. Ini mereka 4 ini memang punya tingkat capital adequacy ratio atau CAR yang memang tinggi banget. Artinya apa? Ibaratnya modalnya tuh kebanyakan gitu loh. Mau ekspansi bisnis juga dia mungkin masih terlalu banyak, akhirnya dia disalurin ke dividen ya kan. Kayak BBRI kemarin dia naikin tuh dividennya dari beberapa tahun yang lalu cuma 60% naik jadi 80-85 kan. Karena memang ya udah kebanyakan modalnya juga gitu. Nah itu dari sisi perbankan yang perlu diperhatiin, tentu masih dari perusahaannya, apakah dia dari segi permodalannya udah kuat gitu kan. Nah tapi perbankan juga, kalau kita bicara perbankan kita juga mesti ngeliat kayak gini, kalau misalnya suatu saham perbankan itu bagi dividen ya, dan mungkin dividennya itu katakanlah nggak sebesar batu bara ya, karena memang karakteristiknya beda. Jadi kita juga mesti lihat karakteristik dari perusahaannya juga. Kalau perbankan ini kan dia masih ibaratnya masih butuh capital buat, kalau sekarang perbankan itu cara untuk numbuhinnya ya lewat ini, transformasi digital. Jadi dia nge-build sistem IT-nya, dia nge-build infrastruktur digitalnya gitu kan, dibangun, dia investasi dengan kayak gitu, digital banking yang dia punya gitu kan, itu bakalan lebih cepat dari segi kecepatan, jadi transaksi lebih banyak. Nah perbankan itu masih butuh capital untuk numbuhin dia punya digital banking. Jadi kalau untuk perbankan menurutku kita nggak bisa expect yang kayak batu bara bisa belasan %. Nah kalau perbankan mungkin di sekitaran BRI itu di 7% ya, BRI 7%, 8%, Mandiri di 6%-an, BNI bisa 7-8 juga. Nah tapi perbankan ini enaknya bertumbuh gitu. Jadi kalau kita bicara soal dividen, ini ada dua
dua tipe investasi untuk dividen. Pertama, dividen investing, pure dividen, ya. Jadi dia fokus ngandelin dividen. Nah, itu biasanya kayak perusahaan model batu bara, perusahaan model kayak komoditas gitu kan. Itu kan rata-rata dividennya gede ya. Nah, tapi ada satu tipe lagi namanya dividen growth investing. Jadi dia fokus di perusahaan yang dividennya nggak gede banget tapi growing. Dividen growth investing. Jadi perusahaannya bertumbuh pelan-pelan, dari situ nanti yield-nya pelan-pelan makin lama makin naik. Dan dengan kita pakai dividen growth investing, kita invest di perusahaan yang bertumbuh. Dari situ bukan cuma dividen dong yang bertumbuh, tapi capital gain-nya juga ikutan naik dalam jangka panjang. Kayak gitu sih. Jadi perhatiin karakteristiknya juga, kondisinya gimana gitu ya. Dan juga dari segi laporan keuangan terakhir, gimana balance sheet-nya, gimana utangnya masih banyak apa enggak, dia cash flow-nya positif apa enggak. Karena itu penting. Seberapa banyak cash di dalam kantongnya perusahaannya dia, sama seberapa banyak sih arus kas masuknya yang masuk ke dalam kantong perusahaan, itu penting banget. Dan itu menentukan banget apakah perusahaan itu bisa bagi dividen apa enggak. Ibaratnya kita punya usaha, kalau misalnya nih di uang kas perusahaan kita kasnya banyak, dan kita juga arus kasnya juga masuk terus, ibaratnya kan itu di kantong kebanyakan uang kas kan, pasti kita mau dong untuk bagi dividen ke investor. Nah kayak gitu. Jadi balance sheet dari segi kemampuan dia bayar utang sama kemampuan dia hasilin arus kas itu juga penting banget. Dan itu menentukan banget untuk perusahaan itu apakah dia dividennya bukan cuman gede tapi juga sustain. Kayak gitu. Baik, itu ya teman-teman ya. Jadi tadi perlu dipertimbangkan karena memang nature bisnisnya beda-beda tadi, banking dan juga komoditi. Ya walaupun kita lihat komoditi yieldnya besar ya, di atas 10%-an dibandingkan dengan banking, tapi tadi kita nggak hanya lihat yield tinggi, tapi lihat juga apakah perusahaan ini bisa growth atau enggak. Nah kemudian kalau misalnya gimana caranya, banyak teman-teman investor yang kena dividend trap. Nah itu gimana sih cara biar investor tuh bisa dapetin yield dengan maksimum ya. Jadi kita nggak kena dividend trap, kita dapetin capital gain dan juga yield yang maksimum tadi itu dari pembagian dividen. Kalau dari aku ya, kita bicara soal dividen trap itu kan ketika ex-date ya, anjlok gitu sahamnya kan. Nah kalau dari aku sebenarnya gini ya, mindset kita kalau kita bicara soal dividen trap, bicara soal ex-date dividen harganya turun gitu ya, ARB. Kalau aku pribadi, aku jujur kurang gitu suka dengan mindset menghindari. Aku lebih suka menghadapi dan memanfaatkan. Aku lebih suka dua mindset itu. Kenapa kayak gitu? Karena gini, kalau kita bicara soal harganya anjlok, kan bisa jadi di bawah itu murah dong, gitu kan? Dan bahkan itu malah jadi opportunity. Jangan-jangan setelah nanti dia ex-date, setelah dia anjlok, habis itu naik. Itu sering kejadian loh, sering juga kejadian, beberapa kali ada. Itu mungkin kalau menurutku ya, itu mungkin malah kita bisa manfaatkan gitu loh. Nah jadi kalau kita bicara soal menghindari, menurutku lebih baik kita manfaatin dan kita hadapin aja. Nah gimana caranya manfaatin dan kita hadapin gitu kan. Apalagi kayak saham-saham tadi, banking ya. Terutama mungkin kalau banking yang teman-teman yang suka dengan dividen investing tuh, teman-teman pasti mungkin pegang bank daerah ya, BJTM, BJBR ya. Itu kan ya, saham dividen ya, kesayangan ya, bunga desa itu. Nah tapi gini, kalau misalnya kita bicara soal memanfaatkan sama kita bicara soal kita hadapin dividen trap itu, kalau menurutku memang solusinya adalah fokus jangka panjang. Jadi kita hold saham itu jangan cuman setahun atau cuman tipikal dividen hunter. Kalau dari aku lebih suka jangka panjang. Jadi fokus beberapa tahun ke depan ya, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Kita dapat dividen, kita reinvest lagi. Tahun depan dapat dividen, reinvest lagi. Kalau misalnya dividen trap gimana? Beli, siapin uang cash, beli di bawah gitu ya, tapi tetap tentu mesti ngelihat juga dari segi valuasi, dari segi perkembangan bisnisnya seperti apa, itu juga mesti kita lihat, itu penting juga gitu. Nah tapi itu bisa jadi kan kita bisa manfaatkan untuk beli di bawah gitu ya, tahun depan katakanlah dia mau bagi dividen lagi ya kan, katakanlah cum-date-nya pas sudah mendekati cum-date dia naik kan, mungkin kalau kita mau TP, kita mau take profit kan kita bisa manfaatin. Jadi kita manfaatkan tahun ini misalnya dia bagi dividen, turun ke bawah, dividen trap dong, ARB. Kita bisa manfaatin tuh pas ARB, kita beli, tahun depan pas sudah mau cum-date, katakanlah dia naik, kan kita bisa pertimbangin buat jual. Atau kita hold lagi beberapa tahun, jadi udah dapat dividennya udah banyak.
Nanti satu saat ketika menurut kita dividennya udah cukup banyak, kita udah hold bertahun-tahun gitu ya, dividennya udah oke lah nih ya, aku mau take profit aja gitu kan, kita bisa take profit. Dan kita nggak harus manfaatin cum-date atau ex-date. Kapan aja sahamnya lagi naik, katakan, atau kita merasa udah cukup untungnya, kita bisa take profit. Jadi menurutku yang namanya dividend trap atau ex-date itu bisa dimanfaatin dan kita bisa ambil kesempatan itu buat justru malah memperbesar cuan kita in the long term. Kayak gitu. Oke, menarik ya teman-teman, karena kan kalau reinvest juga dividennya di reinvest lagi, teman-teman bisa dapetin free tax gitu ya. Jadi nggak dapat pajak dividen gitu, jadi nggak bayar pajak dividen kalau dividennya direinvestasiin lagi untuk beli saham gitu. Dan enaknya juga dividennya kan nge-compound ya. Betul. Jadi makin banyak lotnya buat tahun depan, nanti dividennya bagi lagi, udah makin banyak lotnya, dan mungkin harapannya EPS-nya juga naik, artinya kan bertumbuh tahun depan gitu kan, nambah lagi keuntungan kita kayak gitu. Baik, itu ya teman-teman yang supaya nggak kena dividen trap gitu kan ya. Karena mungkin banyak teman-teman investor juga nih yang suka kena dividen trap. Jadi masuknya pas cum-date, pas ex-date cuma kebagian cuci piring aja gitu kan ya. Itu banyak banget tuh yang suka masih shock gitu kan ya. Walaupun memang sudah terjadi berkali-kali tapi nggak belajar gitu kan ya. Karena tetap kena terus yang namanya dividen trap gitu. Aku juga beberapa kali kan kena juga. Maksudnya ya oke, jatuh gitu ya, terus gue liat tadi hijaunya gede, terus tiba-tiba tipis. Oke, ini kayaknya bisa jadi beli lagi gitu kan. Aku malah beli lagi gitu di bawah itu gitu. Nah itu ya teman-teman, kalau strategi dari Kak Todo tadi seperti itu untuk menghadapi dividend trap. Nah tadi kita udah bahas kisi-kisi sektor yang menarik untuk di dalam sentimen tadi ya, Danantara. Tadi ada beberapa sektor yang udah di-spill juga. Kalau misalnya bisa di-spill juga nggak sih Kak? Misalnya gimana cara kita screening saham yang memang akan memberikan dividen, apakah mulai dari indexing atau lihat secara historis, itu seperti apa? Kalau aku biasa lihat, kalau bisa disimpulkan gitu ya. Nah cara cari saham yang potensi dividennya gede ya. Tentu kalau aku kan pakai fundamental analysis, jadi aku pasti ngelihat dulu bisnisnya seperti apa. Nah ketika aku mau lihat suatu bisnis, aku akan langsung bagi dua. Nah bagi duanya itu apa? Yang pertama adalah banking, kategori 1 banking, yang kedua adalah non banking. Itu aku pisahin, soalnya cara analisanya beda. Banking sama non banking itu beda. Atau financial institution ya sama non financial, non banking itu beda. Gitu. Jadi aku langsung pisahin tuh dua kategori, banking atau financial, satu lagi yang non banking dan non financial. Nah, kalau kita bicara soal cari saham yang potensi dividennya gede, tadi aku udah beberapa kali mention gitu kan, soal balance sheet, soal cash flow gitu ya. Itu juga harus dilihat. Karena kalau kita bicara soal dividen, artinya ada uang kas keluar dari kantong perusahaan. Nah, kalau kita logikanya gini, kalau kita mau ngelihat berapa dividen yang bisa dikeluarin, artinya kan kita mesti ngelihat dong berapa sih yang ada di dalam. Ibaratnya kan kayak gitu ya. Berapa sih katakanlah dari sisi fundamental itu bisa aku ngelihat yang namanya cash and cash equivalent atau kas setara kas, dan juga dari segi aset lancarnya berapa. Karena itu adalah uang yang sewaktu-waktu bisa dikeluarin sama perusahaan. Nah, pertama aku ngeliat dulu dari segi aset lancarnya dia atau current aset, apakah itu bisa untuk ngebayar dia punya utang jangka pendek. Karena itu harus dibayar dulu. Ya dong, kalau utang jangka pendek udah mau jatuh tempo kan bayar dulu dong. Ya kan? Nah, baru dari situ perusahaan itu mungkin punya sisa uang cash yang bisa dipakai buat bagi dividen atau buat working capital. Gitu kan? Nah, jadi si perusahaan ini dia isi dalamnya tuh berapa uang cashnya yang berpotensi bisa dibagiin. Itu yang pertama. Yang kedua, cash flow tadi. Aku biasa ngelihat namanya itu arus kas dari operasional. Jadi operating cash flow. Karena itu artinya cash flow masuk atau keluar dari bisnisnya dia secara operasional. Nah, itu penting banget. Jadi dari operasionalnya itu dia bisa cetak uang kas itu berapa. Ini beda sama net profit ya. Laba bersih EPS beda. Karena laba bersih itu nggak selalu bentuknya cash. Tapi kalau operating cash flow itu udah pasti cash. Jadi aku ngeliat cash masuknya dari dia ngerjain bisnisnya dia itu berapa gitu. Dari situ aku ngeliat kalau misalnya dari segi balance sheet-nya udah oke, dari segi cash flow-nya udah oke, tentu aku juga ngeliat valuasi. Karena valuasi itu juga ngaruh ke dividend yield. Makin kecil valuasi, potensi dividen akan makin gede gitu. Baru terakhir aku ngeliat revenue and profit, dia bertumbuh apa enggak, kayak gitu. Itu kalau dari non perbankan. Jadi aku ngeliat tadi balance sheet, cash flow, valuasi, baru revenue and profit, pertumbuhannya gimana. Itu flow-nya. Jadi tadi 1, 2, 3, 4 itu aku lihat berurutan kayak gitu.
Pertama lihat balance sheet, cash flow, valuasi, baru revenue profit. Nah, kalau untuk perbankan, biasanya aku ngelihat dari sisi perbankan ini, karena kalau perbankan kan sebenarnya kalau di Indonesia, sebenarnya potensi pertumbuhannya itu masih ada. Karena ekonomi masih ada potensi pertumbuhan gitu kan. Jadi kalau untuk perbankan ini, sebenarnya aku lebih ke ngelihat yang tadi, capital adequacy ratio. Dia masih ada sisa modal nggak nih buat dia nanti ngembangin bisnis. Nah itu biasa aku ngeliat capital adequacy ratio. Ya itu aku biasa matok di atas 15% tuh udah oke. 15, 17 lah. 17 itu udah di atas itu udah oke. Gitu. Nah tapi selain itu aku juga ngelihat kalau perbankan tentu dari segi performa dia. Dia bisa numbuhin pinjamannya nggak? Dia bisa numbuhin pendapatannya nggak? Gimana efisiensi dia? Gimana dia efisiensi dari segi beban bunga, berapa pencadangan ya kan, kayak BRI kemarin kan terganjalnya sama pencadangan kan, makanya dia profitnya nggak gitu naik gitu kan, bukan nggak naik lagi tapi stagnan memang. Nah itu terganjal sama pencadangan gitu, jadi lebih ke performa kalau banking sih, aku ngeliat performanya, karena kalau banking itu tadi dia bisa pertumbuhannya cukup bagus sebenarnya, potensinya terutama yang besar ya. Jadi aku nggak usah berharap dividen yang gede, tapi dengan dia bertumbuh, nanti itu akan dividennya pelan-pelan akan naik juga yieldnya. Jadi aku pakai tadi dividen, growth, investing, kayak gitu. Nah itu tadi ya teman-teman, jadi harus dicek juga tuh balance sheet, income statement, dan juga cash flow-nya tuh. Jadi tiga-tiganya teman-teman harus lihat lagi secara jeli gitu ya. Nah kalau misalnya Kak Todo sendiri, mungkin bisa di-spill nih, kira-kira lagi ngincar apa sih saham yang dividennya dengan yield tinggi? Mungkin dari yang non banking sama yang banking mungkin bisa di-share. Oke, kalau untuk non banking ya, ini disclaimer ya teman-teman ya. Jadi tetap keputusan di tangan kalian 100% gitu ya. Tapi kalau aku pribadi, aku sebenarnya bukan ngincer tapi udah nambah memang. Belakangan ini 1-2 bulan ini aku nambah, itu ada 2 kalau non banking ya. Bukan batu bara, karena batu bara kan dia naik turun ya. Jadi we never know siklusnya lagi gimana. Kayaknya sekarang lagi agak turun. Betul, dia lagi 100, agak di bawah itu. Harga call-nya lagi agak kurang bagus. Nah kalau aku ada 2 saham yang dia non batu bara tapi dividennya oke, dan bisnisnya juga termasuk good business lah. Pertama itu ada Astra, ASII, yang kedua ada IPCC, Indonesia Kendaraan Terminal. Itu 2 itu aku nambah lumayan banyak belakangan ini. Ya, sekali lagi teman-teman disclaimer ya. Aku nambah lumayan banyak karena memang kayak kalau Astra ini kan dia udah stabil banget ya. Meskipun memang ada komoditasnya dari si United Tractors-nya, ada juga dari AALI-nya, jadi masih ada unsur cyclical-nya, tapi Astra ini sebagai dia ini satu kesatuan holding company yang gede banget. Menurutku dia ini udah ekosistemnya kuat gitu ya. Sama dia juga ada otomotif kan. Otomotifnya menurutku juga masih kuat karena dia didukung sama ekosistem gitu. Jadi aku ngeliat juga tuh dari bisnis seperti apa. Bukan cuman dividennya 10-11% loh teman-teman. Dia sampai 10-11% blue chip gitu kan. Itu kayak ibarat kita nggak usah berharap lagi capital gain. 10-11% dengan perusahaan yang lumayan stabil kayak Astra gitu. Kayaknya mungkin udah anteng aja gitu. Katakanlah Astra ini dia stay di harga sekarang, kita dapat 11% kan juga udah happy dong. Udah lumayan lah maksudnya gitu ya. Not so bad lah, stabil gitu kan 11% gitu. Dan dia memang kuat juga bisnisnya gitu. Ekosistem bisnisnya tuh kuat gitu. Bayangin dia punya otomotif, dia punya alat berat, dia punya keuangan, dia punya infrastruktur, dia juga punya kebun sawit gitu kan. Itu ekosistemnya kuat gitu. Kayak misalnya mau beli mobil, dia bisa ambil financing dari keuangannya, ya kan, atau beli alat berat itu juga ada financing untuk alat berat dari keuangannya gitu. Jadi benar-benar ekosistemnya itu lengkap, ekosistemnya itu kuat banget gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal Astra, menurutku bisnis yang strong banget, super strong. Kalau kemarin sempat ada ketakutan ya masuk BYD, menurutku memang ada possibility, kita bicara BYD emang ada possibility, tapi untuk sekarang ini ekosistemnya kuat banget kok Astra. Too strong to fail lah kalau menurutku ya untuk sekarang nih. Nah yang kedua tadi IPCC juga dia fokusnya ke ini pelabuhan otomotif kan, jadi dia ngangkut kargo mobil itu dia yang ngangkut. IPCC pelabuhan
Pelindo itu ya, Indonesia Kendaraan Terminal. Nah itu dia juga menurutku cukup stabil bisnisnya, karena kalau otomotif selama kita masih pakai mobil gitu ya, itu menurutku masih cukup oke untuk IPCC ini gitu. Dan juga memang tadi aku ada mention masuknya BYD. Nah BYD itu masuknya lewat IPCC, jadi masih cukup oke bisnisnya, dan dividennya juga lumayan oke, di sekitaran 11% juga. 11% ya itu juga sama lah ya, mungkin kita ya kalaupun dia nggak tumbuh bisnisnya, dividen 11% tiap tahun not so bad lah gitu. Jadi dua itu dengan bisnis yang cukup oke itu masuk ke preferensiku sih. Nah kalau untuk yang banking tadi itu kan untuk non ya, kalau untuk banking, nah kalau banking ya ini aku justru suka dengan yang 3 BUMN menurutku ya, terlepas dari sekarang dia lagi anjlok kan anjloknya lumayan ya, tapi justru malah menurutku ini kesempatan justru menurutku ya. Kayak BRI, bayangin itu kayak blue chip BRI, BNI, Mandiri ya. Di harga sekarang blue chip banking itu dikasih 7-8% tuh lumayan loh. Dan bayangin kalau dia bisa bertumbuh, ditambah juga dia kemarin baru buyback gitu kan. Artinya kan perbankan itu kalau dia buyback tuh artinya sinyal positif. Artinya manajemen itu percaya kalau perbankan itu, si emitennya itu bisa bertumbuh. Itu menunjukkan confident yang tinggi dari si manajemen. Makanya 3 bank kemarin dia buyback kan. Nah, BRI, Mandiri, BNI itu menurutku 3-tiganya kasih potensi dividen yang lumayan di 7-8%-an. Itu dividen yang mungkin nih kalau sekarang itu udah hampir setara sama BJTM BJBR plus punya pertumbuhan. Kalau BJTM BJBR mungkin bank daerah ya. Bank daerah itu dia pertumbuhannya ada tapi agak terbatas. Karena dia cuma ada di daerahnya itu doang. Nah, ini bayangin ada 3 bank nasional, dividennya hampir setara sama bank daerah, tapi dia punya kemampuan untuk growing. Gitu kan. BRI dia punya ada holding ultra mikro, itu bisa growing juga. Masih ada potensi untuk tumbuh lah. Dan memang pertumbuhannya dari ultra mikro itu memang lumayan kenceng. Mandiri dia punya digital bankingnya juga bagus banget. Livin by Mandiri, plus dia anak usahanya di Mandiri Group itu teman-teman jangan lupa ada BRIS. Jadi BRIS itu di bawahnya BMRI. Nah BRIS ini menurutku nanti bisa ngangkat BMRI pelan-pelan, pertumbuhannya bisa diangkat sama BRIS. Terus BNI juga dia punya si itu Wonder ya, digital banking Wonder itu juga menurutku nanti dia bisa bantu untuk numbuhin BNI punya pinjaman gitu. Jadi sebenarnya 3 ini katalis pertumbuhannya masih ada, harganya anjlok ya, terus juga dividennya lumayan gitu loh. Jadi menurutku kalau kita bicara soal long term investing ya teman-teman, ini long term bukan untuk yang bulanan, bukan untuk scalping apalagi mingguan, bukan ya. Untuk kita bicara soal 3 tahun, 5 tahun sampai 10 tahun, menurutku untuk buy and hold 3 bank ini justru di harga sekarang ini bisa jadi ini opportunity yang kayaknya agak jarang gitu loh buat kita dapat lagi. Ini kayak mirip kayak zaman Covid gitu loh. Dikasih lagi zaman Covid itu, harga-harga waktu Covid itu dikasih lagi gitu loh. Makanya aku bingung kok pada takut gitu loh. Ini harga Covid loh. Lu waktu kemarin tinggi ya, pada nunggu nih kapan lagi ya dikasih di harga Covid ya. Sekarang dikasih gitu loh. Gitu. Jadi menurutku itu malah opportunity kalau menurutku. Baik, tadi udah di-spill ya teman-teman ya, bahkan sahamnya juga udah dikasih tahu tuh sama Kak Todo ya, tadi apa aja dari banking maupun juga non-banking. Nah thank you nih buat Kak Todo, tadi udah sharing banyak insight ya buat teman-teman investor ajaib semuanya. Tapi tetap disclaimer ya teman-teman, sesuaikan sama profil resiko dan sesuaikan sama trading plan teman-teman atau tujuan investasi teman-teman. Nah kira-kira itu aja ya dari Cuan Talks kita di hari ini. Thank you Kak Todo udah main ke ajaib investasi ajaib sekuritas. Semoga nanti bisa main lagi ya dan sharing-sharing lagi nih sama teman-teman investor aja. Mungkin bisa say bye dulu nih buat teman-teman investor. Bye teman-teman, sampai jumpa.